Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya Pendeta Siti hendak menyapa kembali di Minggu Rogate ini para pemerhati dan pendengar yang saya hormati dimanapun berada. Kiranya kita tetap berpengharapan dan percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang menderita sakit atau bergumul karena berbagai penyakit dan kesusahan yang lain, kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan kiranya menghibur serta meneguhkan iman keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sedang memberi hikmah dan kesadaran yang baru dalam konteks wabah virus corona ini, supaya kita semakin beriman, semakin rendah hati dan bermurah hati, dan semakin peduli dengan lingkungan hidup di tengah dunia yang sedang menderita ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah mengawali dan merajai kita. Amin. Saudara-saudari, sesuai kalender liturgi gerejawi yang masih berkait dengan penghayatan akan Minggu-Minggu Paskah, ini kita secara khusus hendak menghayati Minggu Rogate dalam konteks wabah virus corona COVID-19 yang mencoba memaksa kita bertekuk lutut. Tetapi bagi orang beriman, jadi kesempatan berharga ini supaya hati dan jiwa kita berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kata Latin rogate atau rogationis artinya berdoa atau berseru atau memohon. Minggu Rogate hendak mengajak kita semua orang beriman supaya berdoa atau memohon kepada Tuhan. Karena berdoa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah dan keseharian orang beriman di hadirat Allah. Dalam rangkaian doa, terjadi suatu percakapan atau wawancara budi antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa Surgawi karena Yesus Kristus dan Roh Kudus. Doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Orang beriman berdoa hanya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tidak kepada berhala, tidak juga kepada orang-orang yang dianggap kudus atau kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudari, mungkin ada yang bertanya, khususnya pada masa-masa sulit dan penuh keraguan ini, apakah Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita? Jawabnya, Allah mendengar semua doa orang-orang beriman. Karena Dia yang menanamkan telinga, masakah tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakah tidak memandang? Allah mendengar doa serta mengabulkannya seturut cara dan kehendaknya sendiri dan seturut waktu yang Ia tentukan. Dalam kedaulatannya Allah merancang kebaikan dan damai sejahtera bagi orang beriman dan bukan petaka. Karena itu pada titik akhir kita sebaiknya menghayati bahwa doa adalah suatu ketaatan total kepada Tuhan. Memang doa turut mempersiapkan umat menerima dan menyukuri karya besar Allah Maha Kuasa. Kapan dan bila manakah kita berdoa? Kita boleh berdoa, bersyukur dan memohon kapanpun dan dimanapun, karena Allah Maha Hadir dan Maha Kuasa. Kita mengajak supaya kita bertekun dalam doa. Martin Luther melalui salah satu jargonnya mengajak orang beriman supaya berdoa dan bekerja ora et labora. Berdoa dan bekerja keras, bekerja cerdas, ora et labora. Karena Allah dalam Yesus dan Roh Kudus juga berdoa dan bekerja dalam proses kehidupan dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Terkait dengan hal ini, perlu juga memohon supaya Tuhan memberi kita karunia, ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kita ubah, dan kearifan
untuk membedakan antara keduanya. Seperti dua keheningan dari teolog Reinhold Niebuhr. Marilah kita camkan bahwa Roh Kudus turut berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebab kita tidak cakap untuk berdoa. Itu makanya Yesus mengajari murid-muridnya bagaimana berdoa. Saudara-saudari, pada masa-masa sulit ini secara khusus kita bersyukur secara ekumenis pada Tuhan karena terjadi gerakan doa yang mempersatukan kita secara lintas agama dan secara internasional. Bagaimana antara lain yang telah disuruhkan oleh Komisi Tinggi dari Deklarasi Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, juga diserukan oleh Dewan Gereja Sedunia, juga oleh lembaga-lembaga keagamaan, bahkan juga secara nasional, yang mengajak kita semua secara bersama dari tempat masing-masing, dan telah terlaksana itu pada tanggal 14 Mei 2020, yaitu untuk berdoa memohon pertolongan dan belas kasih dari Tuhan untuk menghadapi masa sulit ini. Marilah kita lanjutkan setiap hari untuk berdoa dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, untuk melambungkan doa permohonan khusus. Dan Tuhan yang Maha Kuasa berkenan bermurah hati menolong umat manusia mengatasi pandemi virus corona. Kiranya Tuhan juga berkenan memberi hikmat sorga kepada ilmuwan supaya menemukan vaksin atau obat mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, marilah kita orang beriman supaya menyempurnakan doa-doa kita dengan doa paling agung, yaitu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya. Sebagaimana dicatat dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Tuhan memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama gereja dan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di dunia. Amin.